Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tapi sebelum kita melanjutkan video ini, saya minta kawan-kawan untuk ketik like. Oke guys, di sini saya akan cobain review dari ROM Corvus ya, yang di sini updatean dari ROM Durex, dan kalian bisa lihat sendiri dari boot animasinya juga sama ya. Dan kalau kalian pengen cobain boot animasinya juga, kalian bisa nanti cek link downloadnya di deskripsi guys. Buat boot animasinya saya akan cantumkan juga. Oke guys, ini dia dari home screen dari ROM Corvus ya, dan kurang lebih nggak terlalu beda jauh lah dengan ROM Durex yang sebelumnya ya. Karena di beberapa bulan yang lalu ROM Durex juga lumayan enak, dan sekarang saya cobain di ROM Corvus ini ya. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini aplikasi bawaannya. Tapi di sini dedicated karena tergantung GAPS-nya guys ya, karena dia ROM-nya nggak include dengan GAPS. Jadi kalau kalian pakai GAPS yang lebih lengkap, jadi otomatis lebih banyak itu aplikasi Google-nya. Dan di sini juga pakai kamera ANX ya, bukan kamera bawaan dari MIUI guys. Ini kamera custom. Dan yang lainnya nggak ada pemutar musik, nggak ada perekam suara, dan nggak ada perekam layar untuk di aplikasinya guys. Tapi buat di status bar ini ada untuk perekam layar doang ya. Dan di sini sudah support buat 60 fps untuk framenya guys. Jadi lumayan buat kalian yang suka dengar buat rekam layar, buat ngegame atau buat apa, jadi lebih enak ya, karena settingannya lengkap buat direkam layarnya guys. Tapi buat direkam suara saya kurang tahu juga ya. Di sini nggak ada perekam suaranya, di status bar juga nggak ada. Buka settingan dan kita lihat tentang ponsel. Dan di versi Android oke, ini versi 3.5 dari Corvus, masih statusnya unofficial ya, belum official. Dan di sini pakai kernel bawaan dari RAD ya guys. Jadi di sebelumnya saya nggak pernah review kernel ini, dan kernel ini lumayan enak ya. Di ROM Android 10 atau Android 9 juga bisa sebenarnya dipakai kernel ini guys. Cuma kalau di MIUI saya lebih senang pakai Kangaroo X ya. Cuma kalau di Android 10 pakai Kangaroo X itu banyak bugnya, jadi saya lebih preferen ke RAD ataupun di Desert Eagle ya. Karena di review sebelumnya saya pernah cantumin kok untuk videonya. Dan di sini kita lanjut. Kita lihat di sistemnya guys, dan di opsi developer kita lihat free memorinya, dan free memorinya gede banget guys. Ini 1 GB ya. Ini 1 GB untuk pemakaian. Kita lihat di sini dia aplikasi saya guys, kurang lebih pemakaian sosial media, streaming, dan ngegame lah sedikit, tidaknya beberapa match doang untuk ngegame ya. Jadi saya full pemakaian sosial media guys, dan nanti kita untuk lihat dan review penggunaan baterainya. Dan menurut saya ini enak banget sih, free RAM-nya gede guys. Jadi buat kalian cari ROM yang settingan dia banyak, customisasinya banyak, dan pengen free RAM-nya gede dan pakai kernel yang mantep, jadi ROM Corvus OS ini salah satu rekomendasi guys. Karena saya sudah coba sendiri dan saya ngerasa betah banget di ROM ini. Oke, kita lanjut. Di sistem juga ada gestur ya guys. Di gestur ini juga lumayan ada settingannya di dalam gesturnya ya, lumayan daripada ROM-ROM yang sebelumnya saya coba. Ini masih termasuk lumayan ya untuk settingan gestur. Dan yang lainnya seperti di keamanan ini nggak ada face unlock ya, karena saya pilih GAPS yang simple sebenarnya. Jadi tergantung kebutuhan aja. Kalau kalian butuh face unlock, usahakan flash GAPS yang nano lah minimal guys, atau yang full juga nggak masalah. Cuma semakin besar filenya kan semakin banyak nanti terinstall aplikasi bawaan Google-nya guys. Tapi di sini saya pakai fingerprint ya, jadi di sini enak banget untuk fingerprintnya guys, nggak ngebug, aman lah buat fingerprint ya. Dan di lokasi, oke guys, jadi
Sementara di lokasi ini masih kurang cepat ya untuk responnya, kurang cepat buat ngunci lokasinya. Jadi agak sedikit loading lama dan mungkin bisa dibilang masih ngebug ya untuk di lokasi. Jadi buat kalian yang penggunaan sehari-hari membutuhkan lokasi seperti ojol dan lain-lain, itu ROM ini nggak recommended banget guys ya. Karena lama banget buat ngeloading, pencari lokasi, ngelok lokasinya lama banget, dan ya memang masih agak kurang lah untuk lokasi di ROM ini, harus menunggu update-annya lah untuk fix dari lokasinya guys. Oke, kita lihat yang lain. Di sini suara, kalau suara kurang lebih sama ya. Dan kita lihat di tampilan juga kurang lebih hampir sama guys. Oke, kurang lebih sama. Oke guys, sekarang kita akan review penggunaan baterai dari ROM Corvus ini. Jadi sebelumnya saya sudah charger sampai 100% di ROM ini guys. Dan sekarang sisa 17% ya. Dan kita lihat penggunaan terakhirnya 9 jam yang lalu penggunaan layar terakhirnya, dan penggunaan layarnya 6 jam lebih ini guys. Ini lumayan ya. Kita lihat penggunaan baterainya apa saja. Oke, ini dia guys penggunaan baterainya. Saya di sini coba banyak streaming, chatting, sosial media, dan saya beberapa match main PUBG Mobile kurang lebih 2 jam ya. Dan main 2 jam PUBG Mobile dapat shot 6 jam setengah, ini kurang lebih enak ya guys. Karena saya lihat di sebelumnya itu shotnya rata-rata kalau nggak ngegame buat sosial media doang itu sekitar 8 jaman ya, sekitar 8 jam. Kalau ini di total dengan game PUBG dengan layar ini sudah lumayan sebenarnya, sudah 7 jam lebih, 7 jam hampir 8 jam. Jadi kurang lebih enak nih, apalagi pakai kernel RAD, jadi lebih mantap guys. Oke, sudah termasuk awet sebenarnya guys ya. Jadi kalau buat sosial media doang mungkin bisa 8 jam lebih untuk shotnya. Tapi di sini kan saya pakai nge-game juga hampir 2 jam ya. Oke lah, masih dapat shot 6 jam setengah. Tapi preferensi enak, nggak cepat panas, adem juga semut di ROM nih guys. Oke, kita lihat yang lain juga. Di sini ada Bluetooth. Oke, di Bluetooth masih aman ya guys, masih aman di Bluetooth aktif, masih aman. Dan kita lihat di hotspot. Di hotspot juga aktif guys, jadi nggak ngebug untuk di hotspot, bisa aktif ya. Buat kalian yang butuh hotspot buat share juga aman. Dan kita lihat di sini ada apa lagi ya? Di sini ada tema guys. Di sini tema, kalian bisa atur tema dari status bar, dari icon-iconnya, kalian bisa atur di sini ya. Di tema ini atur sesuai selera sih jatuhnya guys. Dan di sini ada tweak customisasinya guys. Jadi di sini kurang lebih enak ya. Dan ada gaming mode guys. Jadi kalau kalian butuh fitur gaming mode di ROM Corvus ini ada. Dan kita lihat yang pembedanya nih, yang saya paling wajib cek nih guys, setiap ROM wajib saya cek kalau saya ganti. Dan di header ini sangat enak sih sebenarnya. Di sini ada banyak pilihan untuk di headernya nih, enak banget guys. Dan ada untuk anime juga seperti yang saya pakai. Ada anime dan ada hentai juga guys. Saya cuma nggak disarankan kalian pakai hentai. Oke, ada juga buat hentai, cuma nggak disarankan guys ya. Kalian pakai yang enak-enak dilihat aja seperti pemandangan. Oke, itu salah satu pembedanya di ROM Corvus dengan ROM-ROM yang lainnya. Karena biasanya di ROM yang lain tuh simple banget, nggak ditambahin buat header wallpapernya guys. Tapi di ROM ini banyak banget sampai kalian pasti pusing buat milihnya nanti. Oke, yang lainnya sih kurang lebih hampir sama ya guys. Di settingan-settingan yang lain kurang lebih hampir sama semua. Dan kita coba cek aja buat game PUBG Mobile ya. Oke guys, di sini kita sudah login buat PUBG Mobile dan kita lihat dari grafis. Di grafis ini juga sudah aktif grafis HD ya. Ribut amat di ROM nih guys. Apalagi kernel sudah
Oke guys, mungkin buat kalian yang pengen cobain di ROM Corvus ini ataupun di kernel ini, nanti kalian bisa cek link downloadnya di deskripsi ya. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe guys.